Jadi mungkin suaranya terpengaruh dengan ini suara hujan. Mau di dalam, di luar sama saja. Di dalam lebih parah. Baik, teman-teman sekalian, para praktisi yang malam hari ini meluangkan waktu untuk kita belajar bersama dalam meneruskan tentang kemarin, ya, tentang bagaimana kita menerapi pasien yang terindikasi dengan stroke. Seperti yang sudah saya sharekan ke panjenengan kemarin, ya. Jadi untuk stroke yang pertama kali yang harus diterapi adalah, ini saya ulangi lagi sejak yang pertama supaya tidak lupa, supaya nanti kita meneruskan pelajaran kita itu enak gitu ya. Jadi yang pertama untuk menerapi pasien stroke adalah yang pertama yaitu muho dulu. Jadi muho, setelah muho baru nanti kepala. Ya. Jadi kepala 10-10-01, 10-10-02, 10-10-03, 10-10-04, 10-10-06. Itu yang 5 wajib untuk di penjaruman. Kemudian ketika ada indikasi tremor ataupun ada indikasi lainnya yang sekiranya perlu ditambahkan, yaitu BL5, BL6, BL7 itu juga harus ditusukkan. Intinya kalau jenengan umpamanya menerapi pasien yang stroke, itu minimal di kepala itu harus ada 8 jarum. Itu nanti ditusukkan setelah muho. Jadi kalau muho itu kan terapi pertama 5 menit, kemudian nanti dia datang lagi yang kedua 3 menit, kemudian dia datang lagi yang ketiga 1 menit, jadi tidak boleh 5 menit lagi, gitu ya. Nah itu setelah kepala baru nanti penjaruman langsung bersamaan semua, bersamaan antara lingu, kemudian juga di bahu yang 44-15, 44-16, ya 446 itu semua langsung dijarumkan. Jadi tidak ada jeda, termasuk nanti yang akan kita pelajari malam hari ini, yaitu bagaimana penjaruman di area paha. Jadi kan kalau untuk orang stroke, jenengan tidak usah bingung mau nyari titik yang mana. Pokoknya yang pertama kepala, kemudian yang di tangan itu 2 jarum, yang di lengan atas itu ada 3 jarum, dan yang di paha. Paha ini nanti agak banyak, karena memang kebanyakan kalau orang stroke itu kan pasti hemiplegia ya. Jadi di kakinya itu biasanya itu mati separuh ataupun tidak bisa bergerak kan gitu ya. Nah, kita akan belajar untuk area paha. Mana saja yang perlu kita mana saja yang perlu kita adakan penjaruman. Gitu ya. Saya share dulu, nanti kita sama-sama. Malam ini kita akan belajar untuk penanya area H. Jadi untuk di area paha ini akan banyak sekali, dan kita akan bagaimana cara dan di mana titik-titik untuk
menentukan supaya pasien kita yang terindikasi kakinya itu lemah, kakinya itu tidak bisa bergerak, itu nanti bisa bergerak lagi. Yaitu titiknya namanya simasan. Ya. Jadi titiknya namanya simasan. Ingat, kalau ada kata-kata san, itu nanti penjarumannya itu harus 3. Jadi 3 jarum bersamaan. Maksudnya tidak langsung 3 jarum, blus, begitu enggak. Tapi satu-satu. Tapi 3 ini satu paket. Tidak boleh ditinggal 1 ataupun penjaruman hanya 2 jarum, itu tidak boleh. Harus 3 jarum. Ya. Harus 3 jarum. Ini pokoknya kalau nanti ketemu ada kata-kata simasan, wei sang huang, pokoknya gitu ya, ada san 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 san, itu nanti artinya 3 jarum berturut-turut. Nah, yang pertama adalah simasan. Jadi simasan ini adalah nama, ya. Jadi nama dari 3 jarum itu kalau dikumpulkan jadi satu namanya simasan. Jadi simasan itu nama global. Simasan itu ada 3 poin, maksudnya itu begitu. Ada turunannya itu ada 3 nama. Nah 3 nama itu kalau dikumpulkan jadi satu namanya simasan, gitu ya. Nah simasan yang pertama adalah titik simazong. Jadi yang pertama namanya titik simazong, kodenya 8817. Nah, itu nanti gunanya untuk apa titik itu? Yaitu untuk nyeri pinggul atau nyeri panggul, nyeri punggung atas. Biasanya kan kalau orang stroke itu di atas panggulnya itu pasti keras ataupun tidak bisa bergerak, kan gitu. Sciatica, nyeri punggung bawah yang disebabkan oleh kurangnya fungsi paru, kelemahan paru, penyakit paru, nyeri dada, dan punggung atas karena terluka, inflamasi pleural kostal, inflamasi hidung, tuli, tinnitus, inflamasi telinga, batuk cang, tumbuhan taraf wajah, berarti kayak facial paralysis itu ya, mata merah, asma, hemiplegia. Hemiplegia itu kemudian eksintinia, berarti ini kayak penyakit kulit gitu ya, penyakit kulit karena iritasi, penyakit kulit. Nah, sposiaris. Sposiaris itu kayak penyakit yang di kulit begitu ya. Itu kayak timbul gitu loh, kayak timbul. Ya, itu namanya sposiaris. Nah, maksudnya di sini di samping titik simazong itu bisa menyembuhkan nyeri panggul, nyeri punggung atas, itu semua bisa digunakan untuk penyakit-penyakit selain yang diderita oleh pasien stroke itu sendiri. Jadi umpamanya jenengan ada pasien matanya merah atau matanya yang berair gitu ya, maka itu bisa ditusuk nanti di titik simazong ini. Ataupun kalau asma, kemudian ataupun hemiplegia, ya. Jadi bisa ditusuk, hemiplegia mati separuh ya. Jadi itu bisa ditusuk di daerah titik ini. Nah titiknya di mana? Adalah ini, coba dilihat, ini saya besarkan supaya kelihatan ya. Lihat. Jadi titiknya simazong adalah dari lutut. Ingat ini dari lutut yang paling tengah, gitu. Jadi hitungannya itu bukan dari lutut atas, tetapi dari lutut tengah. Awas ini. Jadi jangan sampai keliru titiknya ataupun kurang titiknya ya. Dari lutut tengah ini naik 6 cun. 6 cun ingat. Jadi ini 1 cun, 1 cun setengah, 2 cun, 3 cun. Ya. 1 cun, 1 cun setengah,
2 cun, 3 cun. Maka kalau seandainya 6 cun, berarti kan 2 kali tangan begini. Satu cun tambah satu kali tangan begini 4 jari ditambah 4 jari kan gitu. Berarti ini 6 cun kan begitu ya. Ini nanti kira-kira ukurannya itu pakai tangannya pasien loh ya. Jangan kira-kira pakai tangannya panjenengan, nanti kurang pasti kan gitu. Makanya kalau menerapi pasien harap diperhatikan tangannya itu pasien, jempolnya paling tidak. Jadi paling besar atau sama atau lebih kecil kan gitu. Jadi jenengan bisa kira-kira. Oke, kita teruskan. Jadi titik simazong itu adalah dari pertengahan lutut naik 6 cun. Jadi tadi itu 1 ya kan 4 jari, atasnya 4 jari. Sudah, berarti nanti ketemunya di sini. Nah, di pertengahan. Ini kan nanti di pertengahan dulu nih. Di pertengahan tulang. Ya, di pertengahan tulang. Sudah ketemu. Cret, di sini simazong. Nah, setelah di titik ini keluar ke sisi luar sini itu 2 cun. Jadi titiknya tidak di tengah-tengah, tetapi keluar 2 cun ke sisi luar. Jadi sudah ketemu titiknya di sini, mama titik ini, kemudian 2 cun, berarti 3 jari ke sisi luar. Maka ketemulah yang namanya simazong. Jadi ingat, titik simazong itu berarti 6 cun dari lutut tengah. Itu ya. Dari lutut tengah naik ke atas 6 cun, setelah ketemu titik tengahnya, kemudian lateral atau ke pinggir 2 cun, baru ketemu titik simazong. Nah, nanti penjaruman pakainya jarum 1 cun maksimal masuknya cun masuk semua. Masuk semua ini. Jadi tidak usah disisakan, langsung bles aja. Karena kalau kurang dari 8 cun, 0,8 cun, maka efeknya tidak begitu bagus. Maka minimal 0,8 cun. Maksimal 2,5 cun. Jadi jangan takut kena tulang, karena kan posisinya ini lateral, di luar. Ya, di luar tulang. Ini kan tulangnya di sini. Jadi tulangnya di sini, keluar ke sini, maka tidak akan kena tulang. Maka 2,5 cun itu pun tidak mengenai tulang. Maka kalau pakai 1,5 cun, bagus itu malahan, reaksinya lebih bagus. Cinnya itu terkadang nggak kena. Tapi kalau jenengan pakai minimal 1,5 cun masuk semua bles, itu biasanya reaksinya bisa cepat kena. Gitu ya. Itu simazong. Nanti videonya ada. Nanti saya tampilkan videonya dulu ya. Ini sekarang saya terangkan dulu supaya tidak bingung. Kemudian yang kedua, tadi kan jadi ingat ya. Jadi ingat bahwasanya simasan itu ada 3, ya, ada 3 nama jadikan 1 kan gitu, namanya simasan. Yang pertama, nah yang kedua adalah tidak, yang dia pertama simasan, yang simazong, yang kedua adalah simashang, kodenya 8818. Nah, lokasinya adalah secara longitudinal 2 cun di atas titik simazong. Jadi tadi kalau sudah ketemu titik simazong,
tinggal nambahi 2 cun itu sudah ke atasnya ya. Itu sudah jadi titik si ma syang. Jadi indikasi untuk apa itu? Untuk seperti si mazong tadi. Jadi fungsi faedahnya ya untuk nyeri panggul atas, sciatica, nyeri punggung bawah, kemudian inflamasi hidung, tuli, tinnitus, inflamasi telinga, batuk kejang dan lain sebagainya. Itu sama. Ini indikasi untuk itu. Nah, posisinya sekarang kita lihat posisinya untuk si masyang. Kalau tadi si mazong ya, sekarang si masyang lihat. Nah, di sini bisa dilihat kalau tadi si mazong itu kan 8817 berarti posisinya di sini ya. Di sini tadi. Berarti 6 cun dari lutut naik. Ini kan di sini, lurusnya kan di sini. Ini kan lutut. Kalau 6 cun kan berarti di sini ya. Kemudian lateral keluar 2 cun, titiknya kan sini. Ini si mazong. Nah, untuk si mazang berarti 2 cun di atasnya si mazong ini sendiri. Jadi habis ketemu ini 2 cun ke atas, inilah titik si masyang. Jadi langsung ini ke atasnya pakai aja penjarumannya hampir sama. Jadi penjaruman hampir sama 0,8 minimal 2,5 cun maksimal. Jadi jangan 3 cun. Kalau 3 cun terlalu panjang nanti. Ya, saya juga belum pernah menusukkan ke si mazong, si masyang, si masya itu dengan 3 cun nggak pernah. Maksimal saya pakai itu paling 2 cun. Masuk 1,5 cun itu reaksinya sudah bagus. Oke, jadi ini si masyang yang kedua, titik yang kedua. Yang pertama si mazong, yang kedua si masyang. Oke, kemudian yang ketiga, titik yang ketiga yang harus dijarum adalah si masya. Nah, makanya si masya. Jadi lokasinya secara longitudinal 2 cun di bawah titik si mazong. Nah, kemudian anatomi pada liver dan paru. Indikasi sama dengan si mazong tadi. Jadi 3 titik ini saling menguatkan. Saling menguatkan. Jadi makanya harus di penjaruman harus langsung 3 supaya kuat gitu loh. Men-treat menyembuhkan pasien yang stroke itu biar kuat. Karena kalau cuma 1 nggak begitu kuat nanti dia. Nah, titiknya si masya adalah 2 cun di bawah si mazong. Kalau si masyang tadi kan 2 cun di atas. Ya, 2 cun di atasnya si mazong ini tadi. Maka sekarang si masya adalah 2 cun di bawahnya si mazong. Ya. Nah, 3-tiganya inilah yang dinamakan titik si masan. Ini titik wajib untuk pasien-pasien stroke yang mengalami indikasi-indikasi seperti yang sudah tertulis di atas tadi, seperti hemiplegia, kemudian nyeri panggul, kemudian sciatic. Jadi orang yang tidak stroke pun kalau seandainya dia punya indikasi nyeri panggul, nyeri punggung atas, sciatica, nyeri punggung bawah bisa di 3 titik ini juga. Jadi bukan hanya khusus untuk orang stroke, tapi orang yang tidak stroke pun bisa dijarum di 3 titik ini. Malah lebih indikasinya itu lebih bagus. Baik ya, jadi itu yang titik yang pertama. Untuk si mazong ini saya coba carikan videonya ya. Coba kita lihat. Ya, kita lihat. Jadi ini 3 cun, kemudian tambah 3 cun, 6 cun, titiknya kan di sini. Nah, kemudian 2 cun keluar, lateral, langsung tusuk. Set. Inilah titik si mazong. Ya.
Ulangi lagi. Kita ulangi supaya jenengan bisa lebih ini. Coba, ini 3 cun ya. Jadi ini lutut 3 cun, kemudian nanti ditambah lagi 3 cun. 3 cun ditambah 3 cun ya. Jadi ini kan 6, 3 cun 3 cun. Oke. Sudah ketemu titiknya. Nah, titiknya udah ketemu. Nah, kemudian keluar. Keluar lateral 2 cun. Kan ini 3 jari keluar. Maka ketemulah titik simasan di sini. Langsung tusuk 1 cun masuk semua. Kalau 1 cun setengah juga masuk setengah. Masuk semua bisa. Oke? Ya. Ini untuk titik simazong. Nah, kemudian untuk simasya. Saya carikan videonya dulu ya. Simasya. Simasyang. Ngapunten. Bisa dilihat. Tadi ini adalah titik simazong. Ya. Tadi kan 6 cun nih dari sini ketemu titik sini, kemudian lateral 2 cun, inilah titik simazong. Nah, kemudian titik simasyang, 2 cun di atas titik simazong. Coba diperhatikan. Nah, ini 2 cun ya. Ingat, 3 jari berarti 2 cun di atasnya. Nah, tusuk langsung. Ini pakai 1 cun setengah. Masuk langsung. Set. Dah. Kita ulangi supaya jelas. Nah, 2 cun naik ke atas, langsung atasnya langsung ditusuk 1 cun setengah. Set. Nah, itu ya. Itu untuk yang simasyang. Kemudian yang simasya. Jadi yang simasya berarti yang 2 cun di bawahnya simazong tadi. Oke. Biar ini memang karena hujan loadingnya agak sedikit terganggu. Tapi insya Allah bisa lah. Bisa. Ya, perhatikan ini yang simasya, berarti yang titik terakhir dari simasan. Tadi ini simasong, kemudian simasya. Nah, ini di bawahnya. Persis. Nah, di bawahnya simasong. Nah, berarti ingat, berarti tadi di atasnya simasong sebelum video ini adalah simazong, simasyang, dan simasya. Tiga titik ini adalah wajib untuk ditusukkan kepada pasien panjenengan yang terkena stroke sebelah kiri. Ini kan sebelah kanan ya, sebelah kanan berarti ini penusukan. Nanti kan menyilang, tidak yang stroke itu yang ditusuk, tetapi yang tidak sakit gitu. Jadi ini di bawah dari zong 3 cung harus semua. Ya, mungkin sebelum saya teruskan ada pertanyaan. Sebelum saya teruskan untuk yang titik tong. Jadi untuk titik tongnya ini mungkin ada pertanyaan sebelum kita
Gimana? Ada pertanyaan atau kita lanjutkan? Halo? Halo? Apakah suara saya bisa didengar? Halo? Oke. Saya teruskan. Dengar, dengar. Ya, saya teruskan dulu aja, nggih. Dihabiskan dulu materinya untuk malam ini. Nah, kemudian setelah kita tadi tentang simasan. Nah, ada simasan, simasyang, dan simasya. Nah, kemudian ada lagi titik untuk yang di paha. Tadi kan tiga pertama, ya. Tiga pertama yang ditusukkan di paha untuk pasien yang stroke. Nah, sekarang ada titik tiga lagi yang harus ditusukkan juga. Namanya titik tong. Ya, lihat di sini titik tong. Nie tong san. Berarti tadi sudah saya utarakan kalau ada kalimat san berarti penjaruman harus 3. Nah, tadi simasan, sekarang nietong. Nah, nietong ini nanti ada 3 jarum. Nah, ada 3 jarum. Yang pertama adalah namanya nietong kuan. Kodenya 8829. Nah, secara horizontal 0,5 cun ke sisi medial dari titik 8801. Nanti kegunaan titik tong ini adalah hemiplegia. Berarti yang pasien-pasien mati separuh, kan gitu, yang entah itu yang kiri atau yang kanan. Kemudian kurangnya kekuatan pada keempat anggota gerak. Orang stroke pasti tangannya atau kakinya pasti lemah. Ngangkat begini nggak bisa. Kakinya juga mau suruh bergerak, digerakkan juga nggak bisa, kan gitu ya. Nah, itulah kekurangan kekuatan dari anggota gerak. Maka ini harus kita harus bisa digerakkan, caranya nanti dengan titik tong ini. Kemudian kelumpuhan pada 4 anggota gerak, sama nggih tadi nggih, lemah dan turunnya organ jantung. Biasanya orang stroke jantungnya itu pasti lemah, maka harus dikuatkan. Kemudian kehilangan suara karena wind stroke. Wind stroke itu ya yang menyebabkan masuk ke otak kemudian menjadi stroke itu, nggih. Jadi orang stroke biasanya kan pelo, nggak bisa ngomong. Nah, nanti penusukannya di sini. Baik. Titik nietong. Yang pertama nietong kuan. Titik di mana? Saya besarkan. Oh, terlalu besar. Nah, bisa kelihatan nggih gambarnya ya? Ya, ini lihat. Jadi titik tong yang pertama adalah ini dari lutut, ya, naik 5 cun dulu. Nah, naik 5 cun. Sudah. Setelah 5 cun ketemu titik yang di tengah paha, masuk. Nah, tadi kan kalau tadi si Masan keluar, nggih. Kalau ini masuk cuma setengah cun. Ingat, setengah cun ukurannya pakai kelingking. Ya. Berarti dari lutut naik 5 cun, kemudian setelah 5 cun diukur masuk, ya, masuk ke sini setengah cun, kemudian baru ditusuk. Nah, untuk penjaruman, ya, untuk penjaruman minimal setengah cun. Berarti ketika jenengan menusukkan titik tong nanti itu jenengan bisa pakai jarum 1 cun karena ini maksimal 0,8 cun. Jadi
tidak lagi memakai ini yang tadi kayak simasan. Kalau simasan tadi kan makainya 2,5 jun bisa, pakai 3 jun bisa. Karena masuknya minimal 0,8 ya toh, sampai 2,5 jun. Kalau ini kan minimal 0,5 jun, maksimal 0,8. Berarti untuk penjaruman bisa memakai jarum 1 jun. Ya, saya ulangi, untuk titik nietong ya, nietong huang ya. Jadi yang pertama tadi kan ingat nih, nama titiknya tiga-tiganya nanti kalau dijadikan satu namanya nietong san. Titik yang pertama namanya nietong huan ya. Kemudian untuk mencari titik nietong huan ini yang bisa mentreatment hemiplegia, kurang kekuatan, kelumpuhan, turunnya organ jantung, suaranya hilang, maka yang pertama yang dicari adalah titik dari lutut 5 jun ke atas. Setelah ketemu titiknya, baru setengah jun masuk, baru di jarum. Oke, kita teruskan. Kemudian titik yang kedua, kalau tadi ini karena bisa kekuatannya akupuntur itu bisa mendobrak dari kelumpuhan, hemiplegia, pasien stroke itu sendiri. Nah, Nie Tongshan yang 8830 lokasinya di sini. Kita lihat. Jadi setelah tadi ketemu Neo Tong Kuang yang pertama di sini, ya kan, 5 jun ke atas, kemudian setengah jun ke dalam titik, kemudian 2 jun ke atas. Jadi 2 jun berarti pakai 3 jari, ya, 3 jari ke atasnya, ya, ke atasnya posterior berarti ke atas, jret, tusuk sama kedalaman 0,5 sampai 0,8. Berarti pakai jarum 1 jun aja bisa. Oke, ini yang kedua. Kemudian titik yang ketiga adalah Nie Tong Tian. Kodenya 8831. Indikasi sama seperti Nie Tong Huang sama Nie Tong San tadi. Ya, jadi 3, makanya harus 3 jarum. Harus 3 jarum. Nah, lihat. Untuk lokasinya berarti di atasnya Neo Tong San tadi. Berarti ini titik yang pertama tadi kan 5. Terus masuk setengah jun, kemudian ini Nie Tong Huan, kemudian 2 jun di atasnya Nie Tong San, dan di atasnya lagi 2 jun Nie Tong Tian. Ya, berarti 3 jarum. Oke, berarti 3 jarum. Ingat, berarti yang pertama tadi simasan, ya. Berarti kalau simasan, ingat, berarti dari sini 6 jun, temukan dulu 6 jun, kemudian setelah ketemu 6 jun, kemudian lateral atau keluar 2 jun, kemudian setelah itu ke atas dan ke bawahnya 2 jun, 2 jun. Kalau titik tong, temukan dulu 5 jun ke atas, habis itu kemudian habis ketemu 5 jun titiknya, kemudian masuk setengah jun. Kemudian 2 jun ke atas untuk titik Nie Tong San, dan 2 jun ke atas lagi untuk titik Nie Tong Tian. Baik. Sekarang kita lihat videonya. Supaya tidak lupa. Biasanya kalau lebih cepat masuk itu kalau ada videonya biasanya. Ya.
Ya, kita lihat coba. Nah, di sini ini 5 cun ya. Ulangi lagi supaya paham. Ini 3 cun ya. Ingat, ini 3 cun, kemudian ditambah 2 cun. Nah, ini kan 3 jari. Yang pertama tadi 4 jari, kemudian 3 jari. Berarti 3 cun ditambah 2 cun, 5 cun. Kan gitu ya. Oke. Ketemu titiknya, lihat. Nah, ketemu titiknya di sini. Dari 5 cun tadi, ini masih di pertengahan ya. Ini masih di pertengahan paha. Masih di pertengahan tulang ini. Nah, kemudian 1 kelingking, berarti setengah cun ke arah dalam. Jadi tidak pas di tengah. Oh, di situ baru nanti penusukannya nanti di situ. Ini titik yang pertama, berarti ini yang 29. Berarti ini titik 29, berarti titik Nie Tong Wan. Kemudian titik yang kedua 2 cun, lihat. Nah, 8830 ya maksudnya ya. Berarti 2 cun dari titik 29 tadi atau titik Nie Tong Wan. Berarti ini titik Nie Tong San. Kemudian 2 cun ke atas lagi. Nah, 31 maksudnya 8831. Berarti ini 8829, 8830, 8831. Berarti titik inilah 3 ini yang dinamakan titik Nie Tong San. Ingat ya, kalau tadi Simasan, sekarang Nie Tong San. Ya, kita ulangi dari awal supaya tidak lupa. 5 cun, ketemukan dulu titiknya, tengah sudah, kemudian setengah cun ke arah dalam, ketemu titiknya, itulah titik Nie Tong Wan. Kemudian 2 cun, ketemu titiknya ke atas, posterior, itulah titik 8830. Kemudian 2 cun lagi ke atas, 8831. Maka 3 titiklah titik ini yang dinamakan dengan titik Nie Tong San. Kegunaannya seperti yang sudah saya utarakan tadi adalah untuk hemiplegia dan lain sebagainya. Gitu ya. Ya, jadi kegunaannya saya ulangi supaya jenengan semua tidak bingung. Jadi untuk simasan berarti untuk nyeri panggul, nyeri punggung atas, sciatik, punggung bawah, kemudian penyakit paru, nyeri dada, punggung atas karena terluka, inflamasi hidung, tuli, tinnitus, inflamasi telinga, batuk rejang, kelumpuhan saraf wajah, mata merah, asma, hemiplegia, oksintini, kemudian penyakit kulit, sposiaris. Itu ingat ya, simasan. Kemudian yang Nie Tong San itu kegunaannya tiga-tiganya tadi adalah hemiplegia. Berarti untuk pasien yang mati separuh, kemudian kurang kekuatan pada 4 anggota gerak, tidak bisa bergerak, gini aja, nggak bisa sampai atas, kelumpuhan pada 4 anggota gerak, kemudian lemah turunnya organ jantung, kemudian kehilangan suara karena windstroke, gitu ya. Jadi ini adalah harus dijarumkan. Ya, sebelum kita ini nanti ada tanya jawab ya. Ini saya teruskan dulu untuk yang selanjutnya supaya tidak lupa dan kemudian bisa diingat ya, bisa diingat. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah seperti yang adalah titik kita scroll ke bawah.
adalah titik Zhongjiuli dan titik Qili. Jadi ada dua titik lagi ya. Jadi tadi yang pertama Simasan berarti tiga jarum, kemudian Tongsan berarti 3 jarum, berarti 6 jarum, ditambah dua titik lagi untuk paha, yaitu titik Zhongjiuli dan titik Qili. Untuk Zhongjiuli adalah 8825 kodenya, dan Qili kodenya adalah A.01. Untuk Zhongjiuli, ya, untuk titik Zhongjiuli ini nanti kegunaannya adalah nyeri punggung atas, nyeri punggung bawah, nyeri tulang belakang bawah dan atas. Jadi komplit ya, komplit. Jadi ini kan sudah mencakup, biasanya kalau ada pasien itu kan datang ke praktisi, nah ditanya, ini yang sakit sebelah mana Pak? Nah gitu ya. Mas jawabnya, terus pokoknya yang sakit tuh sini Pak, pokoknya dari atas sampai bawah. Nah, ketika ada pasien seperti itu, nanti penusukannya langsung aja Pak, ini Pak di Zhongjiuli. Nah, maka ini juga bisa untuk pasien yang tidak stroke aja. Kemudian hemiplegia, mati separuh ya, kelumpuhan saraf, jelas karena orang stroke itu pasti kan lumpuh sarafnya. Nyeri leher, dizziness. Dizziness itu pusing. Distensi mata. Distensi mata berarti nyeri mata. Entah itu matanya karena kemasukan barang-barang apa, kemudian sakit, nyeri segala macam. Nah, tangan baal, maksudnya itu kebas, nggak bisa untuk merasakan, kan gitu ya. Kemudian baal lengan atas, berarti di sini juga baal. Kalau biasanya tangan sini baal, ini juga sampai sini baal. Nyeri kaki atas, berarti daerah betis gitu ya. Kemudian sakit telapak kaki. Biasanya kan kalau orang sepuh itu kan telapak kakinya itu sudah tidak bisa merasakan, Pak ya. Nah, kurangnya kekuatan pada saraf. Nah, itu nanti penusukan bisa di Zhongjiuli. Nah, Zhongjiuli ini. Nah, kemudian nanti untuk titik Qilinya adalah 2 cun di bawah titik Zhongjiuli. Ya. Nah, untuk titik Qili ini untuk apa? Sama dengan Zhongjiuli. Jadi sama titik Qili ini untuk memperkuat nanti untuk pasien yang nyeri punggung atas, nyeri punggung bawah, nyeri tulang belakang bawah atas, hemiplegia, kelumpuhan saraf, nyeri leher, dizziness, distensi mata, tangan baal, lengan atas, nyeri kaki atas, nyeri telapak kaki, sama. Jadi dua-duanya ini nanti juga harus ditusukkan kepada pasien yang kena stroke. Kita lihat untuk Zhongjiuli dan Qili. Kita lihat ya, untuk Zhongjiuli itu nanti caranya adalah dicari pertengahannya dulu. Ya, cari pertengahan di paha dalam. Paha dalam, ya. Jadi bukan paha luar, paha dalam. Lihat, ketemu dulu, kita ulangi lagi supaya tidak bingung. Kita ulangi. Ya, lihat. Ya. Nah, sudah ketemu tengahnya. Nah, itulah titik Zhongjiuli 8825. Kemudian titik Qili di bawahnya 2 cun. Berarti adalah A01 atau titik Qili. Ingat, berarti ketika nanti mencari titik 8825 berarti harus dicari pertengahannya dulu. Ini kan lutut bagian depan ya, lutut bagian depan. Ini pertengahan kaki, ya. 18, 17, 14. Ini nanti di pertengahan di sini nanti. Lihat, diperhatikan betul-betul untuk mencari titik
8825 supaya tidak salah. Pertengahan. Nah, ketemu 8825. Kemudian 2 cun 88 A01. Gitu nggih. Jadi itulah titik-titik yang malam hari ini untuk paha kita pelajari, ya, kita pelajari untuk mentreatment atau untuk menyembuhkan pasien stroke yang kebanyakan di area paha, kaki, mati, tidak bisa bergerak. Begitu juga tangan. Tangan tidak bisa bergerak atau kebas. Biasanya kan kalau orang stroke tangannya begini nggak bisa ya. Begini nggak bisa, cuma gini sampai sini tok kan gitu ya. Untuk begini sudah nggak bisa. Nah, untuk bisa menggerakkan kaki, tangan bisa begitu, maka memakai titik 1 simasan. Berarti ada 3 titik ya. Kemudian titik niet tong san. Berarti tambah titik lagi 6. Kemudian ditambah titik Zong Jiuli 8825 dan titik Kili kodenya A01. Itu adalah titik wajib yang harus ditusukkan kepada pasien stroke kalau ingin kakinya yang sebelah yang mati itu atau tangannya bisa bergerak. Itu. Jadi mungkin ada pertanyaan dulu nih. Mungkin nanti bisa melebar ya. Bagaimana caranya gitu dengan adanya pertanyaan. Monggo kalau ada pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Assalamualaikum, Master. Waalaikumsalam, Pak. Ya, ini mohon saya agak mendekat ya karena ini hujannya deras sekali. Suaranya nggak begitu jelas, makanya saya sambil saya dekatkan. Monggo, Pak. Kalau Sukahar saking Batam, Pak. Oh ya. Niki badhe nanglet lidah nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Nopo niku sing ditusuk nggih? Yang ditusuk Bisa yang diulangi, Pak, untuk pertanyaannya? pertanyaannya nggak bisa ngomong. Orangnya nggak bisa ngomong. Oh ya. Ya. Lidahnya keluar ini terus, keluar ingus, keluar apa? Ludah. Iler masih ya. Ngiler. Sampun Ya. niku. Terima kasih Mas G. Jadi pasien memang kebanyakan kalau stroke itu kan tidak bisa ngomong G. Lidahnya kaku kemudian ngiler. Itu nanti insya Allah besok Mas, itu untuk rumusnya nanti insya Allah saya akan kasihkan untuk besok untuk bagaimana apasia, lidah kaku, dan supaya pasien itu bisa berbicara post stroke. Itu Mas G. Assalamualaikum, Master. Waalaikumsalam. Itu yang letaknya Tongsan itu tetap diambil dari pertengahan lutut ya? Ya, betul Pak. Nah, saya ulangi Pak G. Jadi yang titik Tongsan supaya tidak lupa. Berarti untuk titik Tongsan ya Pak ya. Berarti ini kan ada 3 Pak ya. Lihat, ini ada titik 3.
dalam, jadi bukan keluar Pak. Nggih. Nah, itu nanti akan ketemu titik Nie Tong Wan. Gitu. Jadi 5 cun. Dari lutut ini 5 cun Pak. 5 cun ya. Kemudian nanti masuk setengah cun. Baru ketemu titik pertama, kemudian 2 cun ke atas, kemudian 2 cun ke atasnya lagi. Itu berarti menjadi 3 titik Pak untuk titik Neo Tong Wan. Itu Pak. Iya, makasih. Mungkin ada lagi? Kalau telapak kakinya pasien itu nggak bisa mencengkram itu masuk ditusuk di mananya, Master? Kenapa? Kalau kakinya pasien stroke, yang telapak kakinya nggak bisa Ya. kuat menggenggam itu, mencengkram. Kebanyakan Ditusuk di begitu belakang. Pak. Nah, untuk bisa merilis itu silakan di titik masan sama titik itu tadi Pak. Masan sama titik 8825 dan kili. Nah, jadi kalau jenengan nanti lupa, makanya ini 8 penjaruman itu yang untuk di paha itu jenengan harus hafal itu Pak. Sinasan, kemudian titik tong dan titik jauli tadi itu yang 8825 sama yang A01 itu loh. Nah, penjaruman ikuti rumusnya, maksudnya rumusnya itu kedalaman. Karena kedalaman itu juga nanti bisa mempengaruhi secara efektif untuk kesembuhan, percepatan persembuhan untuk pasien itu sendiri. Itu Pak. Ya, makasih Master. Oke Pak. Oke. 10. Ada lagi mungkin? 3. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Master. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Master. Ini saya dari Lampung. Saya mau nanya, untuk penjaruman di paha itu apakah dilakukan setelah atau gimana Master? Assalamualaikum. Gimana Pak? Mohon maaf, nggak kedengeran. Saya dekatkan ini Pak. Gimana? Apakah ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, mungkin. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya Pak, silakan Pak. Saya Mubasir Pak dari Lampung. Mau tanya, untuk penjaruman di paha tersebut itu dilakukan setelah penjaruman di jari lingho itu dengan kepala, ataukah itu sendiri? Ya. Jadi untuk penjaruman di paha itu nanti langsung Pak. Langsung setelah penjaruman dari kepala. Jadi setelah penjaruman dari kepala nanti kan tangan lingu seperti kemarin lingu Pak ya. Kemudian yang di lengan atas. Kemudian langsung paha. Kan gitu. Jadi langsung satu waktu Pak. Satu waktu untuk penjaruman di paha. Jadi nggak nunggu, nggak usah kepala dulu, kemudian tangan, kemudian kaki, nggak usah. Jadi langsung dari pokoknya setelah kepala yang 8 jarum itu Pak nggih. 8 jarum tusuk 20 menit cabut, habis itu langsung semua dari lingu kemudian lengan, kemudian paha. Jadi dalam satu waktu. Itu Pak. Ya, mungkin ada lagi pertanyaannya?
Assalamualaikum. Saya Bu Linda dari Padang. Ya, waalaikumsalam Bu. Itu saya penghitungan dari jarak dari lutut itu dari atas lutut atau dari tengah lutut? Ya, perhitungannya adalah dari ST35 gitu aja Bu. Ya, berarti kalau ST35 itu pertengahan lutut Bu. Nah, dari pertengahan lutut. Jadi tidak perhitungannya di atas lutut. Kalau perhitungannya nanti di atas lutut nanti miss nanti Bu. Jadi persis kan biasanya begini. Biasanya orang stroke yang paling kanan. Nah, biasanya kan ini Bu ya. Jadi hitungannya bukan di atas sini Bu, bukan di atas. Bukan di atas ini, tapi persis di pertengahan lutut pasien. Oke. Nah, itu nanti pas nanti ketemu Bu. Gitu Bu. Jadi maka perhitungannya memang betul-betul harus dihitung betul Bu. Karena harus diingat bahwasanya untuk Master Tung ini tidak memakai meridian. Jadi betul-betul harus dihitung secara mendetail titiknya itu supaya tidak miss. Karena kan tidak ada tonifikasi, tidak ada sedasi gitu ya. Dengan nanti nusuknya di paha itu mau mencong kiri, mau mencong kanan, istilahnya nggak masalah. Gitu ya. Yang penting titiknya pas, insya Allah efeknya bagus. Itu Bu. Ya, terima kasih. Satu lagi. J. Titik ini belum paham saya yang titik Kili dan Chongqiuli. Chongqiuli. Ya. Ya. Baik. Bentar, Bu. Jadi ini jadi di sisi sini Bu. Kelihatan ya? Ini paha. Nah, ini paha. Jadi di pertengahan paha sini, Bu. Paha luar. Ya. Pas di pertengahan sini. Hitungannya itu nanti hitungan pertengahnya itu nanti dihitung dari pertengahan sini, Bu. Jadi bukan di atas ini ya. Bukan di atas sini tidak. Jadi di pertengahan persis antara ini lutut tengah, tarik, ini kan ada garis nih. Nah, nanti hitung aja. Jadi diukur aja. Nanti sini. Berarti sini sama sini itu nanti jenengan kira-kira pertengahnya mana? Oh, tengahnya di sini. Oke, berarti di sini coblos, kemudian 2 jun ke bawahnya. Berarti itu titik Kili A01. Oh, ini berarti ini jahitan celana ya? Iya, jahitan celana, betul Bu. Ya, gampangnya itu aja. Jahitan celana itu nanti untuk Chongqiuli tadi itu Bu, yang 8825. Nah, itu 8825 itu jenengan ya Bu ya, itu bisa digunakan terlepas dari stroke ini Bu ya. Itu bisa untuk menetralisir racun. Jadi kalau umpamanya ada pasien yang terkena racun apa aja ya, herbal, terus obat-obatan, atau terkadang dia itu kan ada pasien yang sering minum minuman keras, keracunan kan gitu ya. Itu ditusuk aja di 8825. Itu nanti reaksinya cepat itu Bu. Kalau memang keracunan betul, itu nanti perutnya akan reaksi muntah itu nanti. Dan racunnya akan hilang. Maka itu bagus sekali untuk menetralisir racun. Itu Bu. Ya, terima kasih. Itu waktunya berapa lama kalau yang di paha? Kalau yang di paha itu nanti barengan semua Bu, barengan dengan yang di tangan, barengan dengan yang di yang di siku atas itu nanti sama semua. Minimal 30 sampai 45 menit Bu. Maka saya anjurkan ya. Saya anjurkan kalau untuk menangani pasien stroke memang bawa mesin ini simulator. Jadi kan
45 menit kan setiap 10 menit jenengan harus muter-muter kiri kanan untuk simulasi itu loh. Kiri kanan kan ya nungguin juga. Tapi kalau pakai mesin tinggal tancep cep dipasang 30 menit, wah udah itu. Itu nanti reaksinya cepat itu, Bu. Kalau daripada kita setiap 10 menit harus kontrol, muter-muter, puter-puter kiri, puter kanan kan gitu. Kan harus disimulasi, Bu, karena memang harus kena C-nya kan gitu. Itu, Bu. Ya, terima kasih. J. Dipasang Kan ada yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bu Dewi dari Semarang. Tadi penjelasannya untuk titik 8825 itu yang paha luar ya, Pak Romi, bukan paha dalam ya. Betul, Bu. Jadi 8825 itu yang paha luar. Jadi tadi yang seperti yang Ibu sebelumnya tadi yang yang jahitan celana. Ya, pokoknya urutannya situ. Pokoknya yang paha luar tengah. Berarti kan paha luar tengah kan di sini, Bu ya. Nah, paha luar tengah. Kalau sebelah sini kan paha dalam. Ini berarti paha luar tengah. Berarti kira-kira tengahnya kan di sini. Nah, kemudian ini Zhongjiuli, kemudian dua cun ke bawahnya berarti dia kira-kira di sini. Gitu, Bu. Untuk mengukurnya dari itu apa? Dari mengukurnya itu dari apa? Untuk mengukurnya nanti pakai gini, Bu. Pokoknya dikira-kira di tengah pakai tangan. Coba kita lihat ya, Bu ya. Kita lihat supaya tidak bingung. Nah, lihat di sini 8825 kan di sini. Ini kan pas di lutut tengah ya, Bu ya. Ini kan lutut tengah. Kita ulangi ya. Supaya ini. Coba perhatikan. Nah, dihitung tengahnya, Bu. Nah, ini kan tengahnya nih, nggih. Pas tengah-tengah. Nah, setelah udah ketemu tengahnya udah aja. Kalau mamanya ada jarum ya langsung dijarum di sini kan gitu ya. Nah, ini kalau untuk sementara ini kan ini ditandai aja 8825. Tulis. Nah, ini pas di tengah. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk A01 atau kilinya 2 cun. Nah, kemudian di bawahnya 2 cun A.01. Begitu, Bu. Bisa dipahami nggih? Jadi pertengahan itu dari lutut, terus pangkal paha, diukur tengahnya ya, dibagi. Ya, Bu, betul. Jadi diukur tengahnya ya, Bu ya. Nah, jadi kan setiap orang pasti kakinya itu panjangnya beda-beda ya, Bu. Jadi ada yang panjang banget, ada yang pendek. Nah, jenengan sebagai terapis itu harus betul-betul bisa mengukur istilahnya perkiraannya itu betul. Kan gitu ya. Ada yang tengahnya itu silang begini ada, berarti tengahnya persis. Kan mamanya ada yang anak kakinya atau pendek itu kan berarti kan dengan begini kan berarti terkadang sisa ya, berarti tengahnya. Intinya adalah di paha sisi luar itu diambil ininya, tengahnya. Itu untuk Zhejiang Li, kemudian 2 cun ke bawah untuk kili, yaitu A01. Begitu, Bu? Ya, untuk lutut itu artinya di tempurung lututnya itu ya? Ya, betul, Bu. Betul. Ya. Ada lagi? Ini mohon maaf ya, ini belakang saya karena hujan terus betul nih. Dari tadi maghrib hujan terus.
Mr. Romi, saya nanya lagi nih dari Bu Linda Padang. Gimana, Bu? Adakah pertanyaan lagi? Kalau tidak, ini saya kembalikan ke Kak Wulan untuk meneruskan. Gitu Kak Wulan, monggo Kak Wulan. Baik, teman-teman, masih adakah yang mau bertanya? Ini materinya sudah selesai ya, Master ya? Ya, Untuk Zoom malam ini sudah selesai? sudah. Gimana, Mbak? Untuk Zoom malam ini materinya sudah selesai? Sudah. Jadi insya Allah nanti untuk pertemuan yang selanjutnya saya akan mengasihkan rumus untuk masih saya lihat ya untuk apasia kan gitu. Sebentar. Ini masih ada pertemuan selanjutnya ya untuk ini. Jadi untuk selanjutnya besok itu pertemuan kita nanti juga akan saya cek. Jadi untuk rumus untuk betul-betul bisa dipakai. Jadi jenengan lagi tidak lagi bingung. Kalau yang kemarin kita kan belajar istilahnya itu satu-satu ya Bu ya. Umpamanya lingkup buat apa? Kemudian 4, 16, 15. Kemudian hari ini kita belajar simasan, nyetongsan, kemudian belajar lagi tentang ini A0 itu kan A01 itu kan semua kan untuk ini ya supaya bisa dimengerti arah satu persatuan titik itu gunanya untuk apa. Nah besok itu nanti untuk pertemuan besok itu akan saya kasihkan rumusan untuk penanganan yang untuk stroke itu sendiri. Jadi jenengan tidak usah bingung-bingung lagi nyari. Oh berarti kalau umpamanya untuk kelemahan otot kan gitu ya, kelemahan otot nanti rumusnya apa? Ya jenengan nanti pakai itu. Untuk apasia berarti untuk yang lidahnya kaku, yang nggak bisa ngomong, nanti rumusnya apa kan gitu ya. Kemudian nanti juga ada pasien stroke yang gagal ginjal, pasca gagal ginjal, nanti rumusnya apa kan gitu ya. Jadi insya Allah untuk pertemuan yang besok itu sudah rumus-rumus saja yang kita pelajari rumusannya. Jadi saya kayak umpamanya wajah perot kan gitu ya, wajah merot kiri atau kanan itu nanti ada rumusannya tersendiri untuk rumusan untuk menyelesaikan ini yang facial paralis atau wajah perot Bell-Pasli itu loh. Nah itu nanti ada rumus sendiri. Insya Allah untuk pertemuan selanjutnya itu begitu menarik ya untuk jenengan catat atau nanti insya Allah juga untuk materinya insya Allah juga akan saya sharekan. Gitu. Mungkin begitu Kak Wulan. Iya, Master. Ini teman-teman ada yang chat ya, katanya mic-nya nggak bisa digunakan. Ini sudah bisa apa belum ya? Coba yang lain. Ya. Halo, Master. Halo, Master. Ya, monggo silakan jika masih ada. Romi. Mau nanya nih, Master. Saya mau nanya nih, Master bisa dengar? Oh iya, gimana? Gimana Pak? Ya.
Ini saya kebetulan saya menderita ini, mohon maaf di luar materi. Ya, gimana Bu? Tangan saya yang tengah ini nggak bisa, jarinya nggak bisa keangkat. Ini minta titik di mana mau ditusuk. Ya, untuk yang tidak bisa diangkat silakan nanti bisa di jarum di itu tadi Bu yang sudah kita pelajari. Untuk itu gimana maksudnya jari nggak bisa diangkat tuh gimana Bu? Nggak bisa diangkat begini atau jarinya nggak bisa begini kan ada dua Jarinya macam. kalau dilipat nggak bisa kembali, yang di tengah aja. Oh, apa tuh namanya trigger finger, maksudnya kan gitu ya Bu ya, umpamanya sudah begini nggak bisa begini ya Bu ya? Ya Bisa benar. begini, misalnya gini terus atau gini terus ya Bu ya? Ya, yang jari tengah aja. Ya itu nanti bisa japri saya Bu ya untuk meriliskan itu Bu, karena itu bukan stroke itu Bu. Iya. Ya. Ya nomornya nggak tahu saya. Gimana Bu? Mau nggak denger nih saya teriak-teriak nih teriak. Karena di atas ini kebetulan apa seng gitu ya Bu, jadi ya dengar. Mau japri kemana tuh, Mr. Romi? Bu Erlinda nanti bisa wapri lewat Telegram ya. Ada Telegramnya di Master Romi. Oh ya, makasih. Ya Bu. Ya terima kasih. Ya. Baik, Mas. ada lagi kah teman-teman yang mau bertanya? Ya, Mbak Wulan mau nanya nih. Ya, silakan. Ini sih sering di mute, ini nggak tahu juga nih otomatis kayaknya. Pulsa lagi kebuka. Nah gini Pak Master Romi, jadi setelah kita sudah menusuk kepala, jadi sebelum di tangan dan di kaki itu ada waktunya berapa lama jedanya apa di kepala nggak lama langsung tangan dan kaki gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu stroke itu kan biasanya kan ada macam-macam pintunya, bisa dari apa dari tensi. Yang mau saya tanyakan ini kalau stroke itu dari kolesterolnya tinggi gitu. Nah itu di mana yang kita tusuk? Begitu Mas Romi, terima kasih. Ya, jadi kan terkadang memang gitu Pak ya. Terkadang kita menghadapi pasien stroke itu ada komplikasinya kan gitu ya Pak ya. Yang ditanyakan tadi kan kebetulan pasiennya itu mempunyai kolesterol tinggi. Betul Mas. Itu masih mending Pak kalau masih ketambahan lagi darah tinggi. Nah, gitu. Maka untuk pasien seperti ini bisa juga Pak ditambahkan untuk penurun kolesterolnya. Jadi kan tadi udah banyak Pak ya, maksudnya itu penjaruman sudah ada simasan, ada nyetongsan, sudah ada zongciuli, kemudian ada kili, berarti kan sudah ada 8 Pak Edi. Nah, kalau ditambah lagi, kasihan lagi kan gitu ya, untuk pasiennya. Maka harusnya Pak ya, ini harusnya untuk kolesterolnya itu bisa dijarumkan, itu sebenarnya dua jarum saja. Ya. 2 jarum saja untuk ya istilahnya itu kan kalau seandainya pasiennya tidak stroke, kita bisa 4 jarum, 5 jarum Pak ya untuk kolesterol. Tetapi ini kan posisinya pasiennya ini apa itu namanya sudah banyak jarum yang ditusuk kan gitu, stroke banyak jarum. Maka kalau mau bersamaan dengan titik-titik yang tadi, maka bisa dijarum di SP9 sama ST36 untuk penurun kolesterol. Situ Pak. Nah, jadi kalau mau diturunkan langsung kolesterolnya di SP9 sama ST36. Jadi totalnya kalau seandainya tadi stroke berarti kan 8 ditambah 2 jarum untuk kolesterol berarti 10 jarum 1 kaki.
Maksudnya yang kaki kalau stroke-nya kiri berarti penjarumannya kanan. Kalau yang stroke-nya kanan berarti penjarumannya kiri. Gitu, Pak. Untuk yang pertanyaan pertama, Master, mengenai penusukan di kepala dahulu, itu sebelum ke tangan dan di kaki itu punya jeda apa bisa boleh langsung gitu, Master? Pakai jeda, Pak. Jadi setelah penusukan, ya, setelah penusukan di kepala kasih dulu ya sekitar jeda 5-10 menit, Pak. Biarkan sirkulasi darahnya habis ditusuk 8 tadi itu biar mengalir ke bawah, kemudian biar enak dulu. Ya. Itu pengalaman saya begitu dan pengalaman dari murid-murid yang belajar kemarin itu setelah saya anjurkan 5-10 menit itu hasilnya lebih maksimal daripada ketika habis dicabut kemudian langsung penusukannya langsung but gitu ya. Lebih baik dikasih jeda 5-10 menit. Karena apa? Pasien juga merasa tenang. Habis kepala dicabut enggak langsung wah kurang gini-gini enggak. Kasih jeda 5-10 menit baru tusuk semua. Karena nanti kan posisinya banyak banget ini, Pak. Tangan, kaki kan gitu. Itu, Pak. Baik, terima kasih, Master. Oke. Mr. Romi. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya serahkan ke Kak Ulan sebagai hostnya. Monggo Kak Ulan. Baik, teman-teman, mungkin yang masih punya pertanyaan, nanti bisa ditanyakan lewat Telegram aja ya. Karena waktu juga sudah malam, materi sudah selesai disampaikan oleh Master Romi. Untuk lebih lengkapnya lagi, nanti yang mau bertanya bisa dilanjut via Telegram. Baik, saya tutup Zoom kita pada kesempatan malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.